Film Nirja merupakan film Bollywood rilisan tahun 2016 yang diangkat dari kisah hidup Nirja Banot. Nirja Banot adalah seorang pramugari kelahiran India yang dikenal publik lewat aksi heroiknya saat menggagalkan pembajakan pesawat di tahun 1986. Berbagai penghargaan baik dari India maupun negara lain seperti Amerika Serikat diberikan untuknya. Film Nirja memberikan dua sisi yang sama-sama menarik, sisi aksi dan sisi ketegangan lewat adegan teroris yang meneror penumpang, serta sisi drama tentang kehidupan personal Nirja. Gimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria berpeci putih sedang memantau kondisi bandara. Kemudian orang tersebut pergi ke sebuah toko dan membeli sesuatu yang begitu banyak. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan tokoh utamanya yang bernama Nirja. Nirja merupakan seorang pramugari yang cantik. Di sini, Nirja dan keluarganya sedang mengadakan pesta. Saat pesta itu berlangsung, kita lihat bahwa sosok Nirja ini merupakan sosok wanita yang sangat periang dan ramah terhadap semua orang. Adegan berpindah, diperlihatkan orang-orang yang membawa dua tas tersebut sampai ke sebuah rumah. Dia disambut oleh beberapa orang sambil membawa tas besarnya. Saat dibuka, tas besar itu ternyata berisi senjata lengkap. Dan ternyata mereka adalah sekelompok teroris yang bertujuan untuk membajak sebuah pesawat untuk membebaskan temannya yang tertangkap. Di saat yang bersamaan, Nirja sebagai kepala pramugari ditugaskan dalam pesawat tersebut. Di pagi harinya, Nirja sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja sebagai pramugari. Di sisi lain, sekelompok teroris juga sedang mempersiapkan untuk menyiapkan peralatan mereka. Kemudian Nirja dijemput oleh seorang pria yang bernama Jaidin, di mana dia adalah teman spesial dari Nirja. Hingga akhirnya mereka berdua sampai suatu bandara. Di sana Jaidin memberikan sebuah hadiah yang harus dibuka oleh Nirja pada saat dia ulang tahunnya, yaitu beberapa hari lagi. Setelah melakukan perpisahan, Nirja pun pergi ke pesawat bersama teman-teman pramugari lainnya. Di sisi lain, para teroris sudah sampai di bandara yang berbeda dengan Nirja. Jadi, para teroris itu sedang menunggu pesawat untuk transit di bandara yang dia datangi. Setelah itu, mereka melakukan pembajakan. Dengan segala cara yang mereka miliki, akhirnya mereka dapat masuk ke dalam bandara. Sementara itu, Nirja dengan pramugari lainnya mengecek terlebih dahulu segala kondisi pesawat dengan baik, termasuk berbicara dengan pilotnya. Hingga suatu saat di mana pesawat dinyatakan aman, Nirja pun mengumumkan bahwa boarding akan segera dimulai. Para penumpang diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat. Di sana, para penumpang disambut dengan baik oleh para pramugari. These are the UNMs traveling to France. Hello. Hi. Setelah itu, pesawat lepas landas yang akan transit terlebih dahulu di kota Karachi dan kota Frankfurt. Di dalam pesawat, tiba-tiba Nirja teringat masa lalunya yang ternyata itu adalah mantan suami dari Nirja, di mana suami Nirja itu merupakan sosok pria yang kasar dan selalu menyakiti Nirja hanya karena dia tidak pandai memasak. Suaminya lah juga seorang yang menyuruh Nirja untuk berhenti sebagai seorang model dan pindah profesi sebagai pramugari di sebuah pesawat. Setelah pesawat mendarat, kemudian masuk teknisi radio yang bernama Ali Imron yang bertugas mengecek gangguan radio di dalam pesawat.
Saat pesawat ini transit, disinilah para teroris beraksi. Pramugari yang tahu adanya teroris langsung menutup pintu pesawatnya. Namun, teroris tersebut berhasil masuk ke dalam pesawat. Sialnya, Ali Imran tidak sempat untuk keluar dari pesawat itu. Terjadi kepanikan di dalam pesawat. Sementara, Nirja memanfaatkan keadaan itu untuk menelpon kepada pilot dan mengatakan bahwa pesawat sedang dibajak. Tapi sialnya, Nirja ketahuan oleh salah satu teroris. Salah satu teroris itu meminta Nirja untuk menunjukkan ruangan pilot berada. Tapi untungnya para pilot itu sudah mendengar bahwa pesawat itu sedang dibajak dan berhasil kabur karena kode yang diberikan oleh Nirja. Di waktu yang berbeda, para teroris sedang mengumpulkan para penumpang di ruang tengah pesawat. Di sini, Ali Imran memanfaatkan momentum ini untuk melepaskan baju teknisi radionya. Banyak para penumpang mendapat pukulan dan hantaman dari para teroris, termasuk Nirja. Kemudian, ada seorang laki-laki yang bernama Rahul, yang mengaku sebagai pria berkewarganegaraan Amerika dan membela Nirja. Namun, sayangnya dia harus mendapatkan pukulan oleh para teroris itu. Kemudian, salah satu teroris itu menyuruh kepada pemimpinnya untuk membunuh seluruh penumpang. Namun, sebagai pemimpin yang cerdas, pemimpin tersebut membiarkan penumpang agar tetap bisa hidup dan dijadikan sebagai sandera. Adegan berpindah pada pilot yang berhasil kabur dari pesawat dan melapor kepada petugas bahwa pesawat mereka sedang dibajak. Setelah itu, datanglah petugas bandara yang mencoba untuk bernegosiasi dengan para teroris. Namun, para teroris itu tidak mau untuk membuka pintu pesawat dan menyuruh Nirja untuk memberi pengumuman bahwa mereka sedang mencari teknisi radio agar dia bisa berkomunikasi dengan pihak bandara. Lalu Nirja memberi kode kepada Ali Imran untuk tidak mengaku sebagai teknisi radio. Karena tidak mendapatkan teknisi radio, akhirnya mereka mencari jalan lain, yaitu mencari korban untuk diancam agar mendapatkan pilot. Dan orang itu adalah Rahul. Mereka membawa Nirja dan Rahul dan menodongkan pistol ke kepalanya. Mereka berkata bahwa dia membutuhkan seorang pilot. Para teroris itu juga memberikan waktu selama 30 menit kepada pihak bandara untuk memberikan pilot. Jika melebihi waktu itu, maka akan ada korban yang berjatuhan. Sementara di sisi lain, ayah Nirja sudah mendapatkan kabar dari disanderanya Nirja dan seluruh orang di dalam pesawat. Ayah Nirja memberitahu istrinya bahwa anaknya sedang dalam keadaan berbahaya. Ibunya sempat syok. Namun, ibunya tetap berusaha untuk positive thinking bahwa Nirja baik-baik saja. "30 menit berlalu, namun tidak ada pilot yang datang ke pesawat itu. Sehingga hal itu menjadikan para teroris hilang kesabarannya. Karena kehilangan kesabaran, tiba-tiba teroris menembak kepala Rahul di depan para penumpang lainnya. Nirja yang terlihat syok karena melihat itu mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri dan juga penumpang lainnya. Namun sebelum dia menenangkan penumpang lainnya, dia menenangkan diri di sebuah toilet. Ketika di dalam toilet, salah satu seorang teroris menggedor pintu toiletnya. Sehingga di saat bersamaan, Nirja mengingat masa lalunya. Ingatan itu adalah di saat dari Nirja mengunci pintunya dari suaminya yang marah dan menggedor-gedor pintunya. Sementara itu, diperlihatkan seorang tentara yang sedang pergi menuju bandara bersama anggotanya lainnya. Sementara pemimpinnya yang kebingungan kembali mencari sandera untuk dijadikan sebagai korban. Di sana, mereka menyuruh para pramugari
untuk mengambil seluruh paspor penumpang agar mereka tahu penumpang mana saja yang berkebangsaan Amerika Serikat. Nirja yang mengetahui rencana dari teroris tersebut menyuruh para pramugari lain untuk membuang paspor orang-orang yang berkewarganegaraan asing. Mereka pun berhasil menjalankan rencana Nirja. Saat para teroris memeriksa paspor tersebut, para teroris tidak menemukan paspor warga negara asing. Akhirnya para teroris mengambil sandera seorang berkewarganegaraan Inggris. Saat para teroris meminta untuk seorang pilot datang ke dalam pesawat, dengan bodohnya para petugas memberitahu kepada teroris bahwa ada seorang teknisi pesawat, teknisi radio yang sedang berada di dalam pesawat itu. Mendengar hal itu, akhirnya Ali Imran mengaku bahwa dia adalah teknisi radio di dalam pesawat itu. Di sana, Ali Imran disisa habis-habisan oleh para teroris di depan penumpang lainnya. Nirja yang awalnya dipercaya, sekarang tidak dipercaya lagi oleh para teroris. Karena rencana Nirja untuk mengelabui para teroris terbongkar. Meskipun para teroris sudah mendapatkan Ali Imran sebagai seorang teknisi radio, petugas bandara tetap saja mengulur waktu untuk memberikan pilot kepada teroris itu, sembari menyusun rencana apa yang harus mereka lakukan. Di sisi lain, Nirja yang ingin mengantarkan seorang anak toilet malah ketahuan dan disuruhnya untuk kembali ke tempat duduknya. Namun di saat bersamaan terjadi pertengkaran antara para teroris yang mencoba untuk membiarkan anak kecil itu pergi ke toilet. Salah satu teroris yang tidak terima langsung memukul teroris lainnya. Terjadi perselisihan di antara mereka berdua, termasuk dengan pemimpinnya sendiri. Salah satu teroris yang mulai kesal dan kehilangan kesabarannya membanting seluruh benda yang ada di kabin, termasuk pergi ke ruang kokpit dan membunuh Ali Imran. Kembali lagi ke Nirja. Dia mencoba memberikan makanan kepada para penumpangnya yang untungnya diberikan izin oleh salah satu teroris itu. Tapi tujuan Nirja tidak hanya memberikan makanan, namun dia juga memberikan brosur tutorial untuk membuka pintu darurat kepada penumpang yang ada di pintu darurat. Setelah melakukan hal itu, Nirja kembali duduk dan membuka kado yang diberikan oleh kekasihnya. Setelah dibuka, Nirja mendapatkan sebuah coklat dan sebuah surat yang berisikan tentang ungkapan perasaannya sekaligus mengajak Nirja untuk menikah. Nirja pun menangis terharu dan menguatkan dirinya kembali bahwa dirinya harus bisa keluar hidup-hidup dari dalam pesawat. Di saat bersamaan, pihak tentara sedang berencana untuk menyiapkan rencana mengepung pesawat tersebut. Di dalam pesawat, tiba-tiba lampu mati yang dikarenakan kehabisan bahan bakar. Sehingga terjadi kepanikan di antara penumpang termasuk para teroris di dalamnya. Para teroris itu menganggap bahwa mati lampu itu direncanakan oleh para militer untuk mengepung dia. Para teroris yang mulai panik dan kehilangan akal diberitahu oleh Nirja bahwa pesawat yang mati itu hanya diakibatkan oleh mati lampu akibat bahan bakar yang habis. Namun para teroris tidak percaya, malahan dia melakukan aksinya yaitu menembaki para penumpang dengan sangat-sangat brutal. Di tengah-tengah kepanikan itu, Nirja dan salah satu penumpang lainnya membuka pintu darurat pesawat tersebut. Sehingga banyak dari para penumpang dan kru yang bisa selamat dari pesawat tersebut. Di saat yang bersamaan, para teroris terus menembakkan para penumpang secara brutal. Di sana,
Nirja menyuruh para penumpang untuk seluruh keluar dari pesawat, termasuk para pramugari lainnya. Namun ternyata Nirja tidak keluar saat itu juga. Dia kembali masuk ke dalam pesawat dan mencoba untuk menyelamatkan penumpang lainnya, termasuk 3 penumpang anak kecil yang masih tertinggal di dalam pesawat. Saat mereka sudah di depan pintu keluar pesawat, salah satu teroris menemukan mereka, sehingga teroris tersebut langsung menembakkan ke arah Nirja dan anak-anak tersebut. Nirja dengan sigapnya melindungi ketiga anak tersebut dan mengorbankan dirinya untuk ditembak. Pihak teroris akhirnya berhasil dikalahkan oleh tentara lain yang berhasil masuk ke dalam pesawat, sehingga membuat Nirja berhasil keluar dari dalam pesawat dengan luka tembak yang banyak. Nirja langsung diselamatkan oleh orang-orang di situ dan dibawa ke ambulan. Saat di dalam ambulan, Nirja mengembalikan mainan pesawat milik salah satu anak dari penumpang yang ada di dalamnya. Sembari dia membisikkan kata-kata kepada anak tersebut. Di waktu yang berbeda, orang tua Nirja masih mencoba untuk menghubungi dan mencari kabar tentang Nirja mengenai keadaan Nirja yang tidak kunjung pasti. Sementara itu, adegan berpindah keesokan harinya yang bertepatan pada hari ulang tahun Nirja. Di sini, keluarga Nirja dan juga kekasihnya bersiap-siap untuk bertemu dengan Nirja. Ibunya juga membawakan kado ulang tahun untuk Nirja. Mereka semua pergi dengan wajah gelisah dan ketakutan. Sementara itu, para korban pesawat sudah sampai di kota Bombay. Di sana mereka bertemu dengan keluarga tercintanya masing-masing. Tentu saja kejadian mengerikan kemarin akan selalu diingat di kepala mereka semuanya, yang sama-sama selamat karena perbuatan pramugari pemberani yang bernama Nirja. Ketika keluarga Nirja sudah sampai, mereka menunggu kedatangan Nirja, dan ternyata Nirja datang sudah dikemas dalam peti mati, yang menandakan bahwa Nirja sudah meninggal dunia. Ibunya membuka peti mati itu dan melihat bahwasanya Nirja sudah berpakaian lengkap ala pramugari yang dipakainya. Naasnya di hari ulang tahun Nirja, ulang tahun itu tidak bisa dirayakan. Ulang tahun itu berubah menjadi acara duka sebagai perpisahan Nirja dengan orang tua dan timnya yang lainnya. Film pun berakhir dengan pidato ibunya 1 tahun setelah kematian Nirja. Setelah kematian Nirja ini, dia mendapatkan banyak penghargaan dan gelar-gelar karena dianggap sebagai seorang pahlawan untuk menyelamatkan penumpang dan berhasil selamat. Bahkan penghargaan itu diberikan baik dari pemerintah India maupun pemerintah dari Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya. अपने जीवन